Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sungguh syariat Islam sangat indah. Setiap pelaksanaan ibadah memiliki hikmah dan rahasia-rahasia di balik pelaksanaan itu. Dan hanya orang yang berakallah yang mampu melihat hikmah dan rahasia di balik pelaksanaan ibadah ataukah segala syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. 2 hari yang memiliki keistimewaan dalam Islam. 2 hari pada saat kita berbuka puasa, yakni dengan melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh. Kemudian 1 hari pelaksanaan ibadah salat yang dilaksanakan setelah pelaksanaan ibadah besar, yaitu ibadah haji. Ini disebut dengan salat Idul Fitri dan Idul Adha. 2 hari yang merupakan ibadah teristimewa dalam Islam, yang diawali daripada 2 ibadah yang diwajibkan, yang merupakan pondasi agama Islam, yaitu pelaksanaan puasa Ramadan dan pelaksanaan haji. Kedua, ini adalah dia ibadah yang merupakan pilar agama. Nah, kemampuan melaksanakan 2 ibadah yang merupakan ibadah utama ini, baik ibadah puasa Ramadan maupun pelaksanaan ibadah haji, ada suatu keistimewaan dan kemenangan tersendiri, sehingga patut menjadi kegembiraan. Maka upaya untuk menunjukkan kegembiraan kita setelah melaksanakan ibadah besar, baik ibadah puasa maupun ibadah haji, maka ditetapkanlah hari raya di dalam Islam disebut dengan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hari raya ini sangat berharga dan menjadi catatan sejarah dalam hidup seorang hamba, karena keberhasilan melaksanakan ibadah besar, yaitu ibadah puasa dan ibadah haji, sehingga patut dirayakan. Sehingga kita kenal selain ibadah perayaan itu, selain salat Jumat yang merupakan hari raya kaum muslimin, maka 2 ini diantaranya adalah ibadah yang merupakan hari raya kaum muslimin, yakni hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Saking penting daripada ibadah ini, ya, sehingga Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran akan esensi dan utamanya ibadah tersebut. Di antaranya dan terdapat dalam suratul Kautsar, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna a'tainaka kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sungguh kami berikan kepada engkau Muhammad kenikmatan yang besar. Maka oleh karena itu laksanakanlah salat, maka berkurbanlah. Tapi menjadi syarat kita pada kesempatan kali ini adalah pelaksanaan salat Id. Kenapa dianjurkan oleh Allah Azza wa Jalla? Karena betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada manusia itu, sehingga patut disyukuri dengan cara melaksanakan salat. Nah, kemampuan berpuasa pada bulan Ramadan itu adalah karunia terbesar. Hanya orang-orang yang dikasihani oleh Allah saja yang mampu melaksanakan ibadah puasa dengan maksimal dan full di dalamnya. Maka itu patut disyukuri. Maka salah satu bentuk kesyukuran kita adalah melaksanakan salat Idul Fitri yang disilakan oleh Rasulullah SAW, yang merupakan suatu hal yang diperintahkan. Namun perintah dalam Al-Quran yang kita baca tadi, apakah itu berimplikasi terhadap kewajiban atau kepada sunnah? Maka dari sinilah para ulama berselisih pendapat hukum pelaksanaan salat Id. Pandangan pertama adalah karena berdasarkan ayat yang dibaca tadi, fasalli li rabbika, maka salatlah kepada Tuhanmu, salatlah karena Allah Azza wa Jalla, yang dimana pada dasarnya perintah itu berimplikasi kepada kewajiban. Sedangkan ulama menyepakati yang dimaksud di sini adalah salat Id, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa perintah di sini adalah perintah melaksanakan salat Id, yang dimana pada dasarnya itu adalah perintah adalah wajib, maka pelaksanaan salat itu adalah hukumnya wajib.
Dan yang kedua adalah menyatakan bahwa salat Id itu adalah sunnah muakkadah. Di antara hujjah yang disampaikan ulama yang berpendapat terkait dengan bahwa salat sunnah muakkadah di dalamnya itu adalah salat Idul Fitri, karena ketika seorang badui datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang salat-salat yang diwajibkan, maka Nabi SAW telah menyatakan bahwa yang dimaksud apakah ada kewajiban selain daripada salat 5 waktu ini? Maka apa jawaban Nabi SAW? Qala la illa an tatawwa. Tidak ada lagi kecuali adalah tatawu. Ini menunjukkan bahwa selain salat 5 waktu yang merupakan kewajiban, maka itu masuk kategori salat sunnah. Hanya saja hukum salat Id ini dari tingkatan itu berbeda dengan tingkatan salat sunnah lainnya. Kenapa? Karena di dalam pelaksanaan itu Nabi SAW memerintahkan baik anak kecil, bahkan perempuan yang haid pun dianjurkan ikut di dalam pelaksanaan salat Id itu. Bahkan orang yang tidak berkecukupan pakaian pun agar meminjam kepada sahabatnya, tetangganya untuk bisa digunakan. Ya, baik laki-laki, perempuan, bahkan yang tidak suci pun haid tetap dianjurkan ikut bersama. Walaupun tidak dalam kategori melaksanakan salat Id, tapi turut bersama, khususnya dalam mendengarkan dan menyimak wejangan dan khutbah dan doa daripada khutbah Idul Fitri tadi. Kapan salat Id itu dilaksanakan? Ya, salat Id dilaksanakan itu adalah tentu setelah melaksanakan ibadah puasa pada tanggal 1 Syawal. Ya, waktu ketika matahari naik sepenggal. Ya, inilah waktu duha yang biasa dilakukan. Apa sunnah-sunnah yang harus kita lakukan dan harus kita ikuti dalam pelaksanaan salat Id ini? Nah, di antaranya itu adalah disunnahkan bagi hendak keluar untuk melaksanakan salat Id adalah untuk pelaksanaannya dengan cara mandi sebelum keluar. Karena di antara keistimewaan ibadah yang kita laksanakan adalah bersuci, membersihkan diri kita. Bahkan bukan hanya bersuci lewat wudu, tetapi dianjurkan juga dengan mandi. Yang kedua ada dianjurkan untuk makan sebelum berangkat. Nah, ini tentu yang melaksanakan ibadah salat Idul Fitri. Berbeda kalau salat Idul Adha, dianjurkan untuk tidak makan dulu sebelum berangkat. Salah satu hikmahnya adalah untuk membedakan bahwa pada hari 1 Syawal adalah hari yang tidak diwajibkan lagi berpuasa. Untuk membedakan bahwa hari ini hari 1 Syawal adalah ibadah puasa yang telah dilaksanakan 1 Ramadan sudah berakhir dan ditandai dengan salat Id yang diawali dengan makan. Kemudian yang ketiga adalah dianjurkan untuk memperbanyak takbir pada salat Id, khususnya ketika keluar untuk melaksanakan salat. Itulah yang Allah jelaskan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka hendaklah kalian bertakbir dalam bilangan-bilangan tadi itu terhadap apa yang Allah telah berikan petunjuk agar kalian bersyukur. Jadi nilai kesyukuran kita kepada Allah itu terbentuk dan dapat diekspresikan dengan melakukan takbir bahwa Allah Subhanahu wa taala sungguh Allah Maha Besar. Takbir yang biasa lakukan seperti yang diajarkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, di mana beliau biasa bertakbir dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi ungkapan rendah hati di hadapan Allah dengan mengagungkan di hadapannya bahwa Allah itu adalah Maha Besar, tiada sembah yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla, dan baginya lah segala pujian-pujian itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu memanfaatkan bulan Ramadan ini sehingga keluar dalam keadaan fitrah suci, sehingga kita bisa merasakan kenikmatan beragama dan bisa merasakan nikmatnya surga. Karena hanya orang yang suci hatinya lah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surganya. Hanya hati yang selamatlah yang mampu diterima oleh Allah Azza wa Jalla segala amalnya. Yauma la yanfa'u malun wala banun
illa man atallaha biqalbin salim. Bahkan dalam surah Fajar Allah secara jelas hanya memanggil orang-orang yang hatinya tentram, hatinya suci. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hal ini menunjukkan bahwa hati yang sucilah yang dapat melahirkan jiwa ketenangan dalam hati, sehingga mereka adalah yang berhak. Artinya hati yang tidak suci, yang ternodai dengan berbagai dosa, dipertimbangkan adanya panggilan dari Allah untuk masuk surga. Wali'adzubillah. Semoga sekali lagi kita termasuk orang yang disucikan hati kita dan keluar dari Ramadan ini dalam keadaan fitrah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.